kembali lagi bersama saya di sini, Novia Putri Aisyah Fitri dengan nomor pokok mahasiswa 022723112330. Nah, pada kali ini saya akan membahas mengenai materi metode etnografi. Metode penelitian kualitatif yang sangat penting dan menarik ini itu etnografi. Metode ini memungkinkan kita untuk memahami kehidupan sosial dan budaya suatu komunitas secara mendalam. Selain teori dasar, saya juga akan membagikan contoh studi kasus dan tips praktis supaya teman-teman benar-benar paham bagaimana melakukan penelitian etnografi. Yuk simak video hingga selesai. Masuk ke dalam paradigma interpretatif. Etnografi berakar pada paradigma interpretatif yang menekankan pentingnya memahami makna subjektif dari tindakan manusia. Paradigma ini percaya bahwa realitas sosial dikonstruksi melalui interaksi dan interpretasi manusia, bukan sekedar fakta objektif yang dapat diukur secara kuantitatif. Nah, untuk pengaruh fenomenologi memberikan landasan filosofis bagi etnografi dengan menekankan pengalaman hidup sebagai fokus utama penting penelitian etnografi berusaha memahami bagaimana individu mengalami dan memaknai dunia mereka sehari-hari. Konstruksisme sosial. Etnografi mengadopsi prinsip konstruktivisme sosial yang meyakini bahwa pengetahuan dan makna diciptakan melalui interaksi sosial. Budaya dipandang sebagai sistem makna yang dikonstruksi dan dikonstruksi ulang secara berkelanjutan dan oleh anggota komunitas. Nah, teman-teman, masuk ke dalam sejarah dan evolusi etnografi. Era klasik pada akhir abad 19 hingga awal abad 20, etnografi bermula dari tradisi antropologi klasik dengan tokoh-tokoh seperti Bronislaw Malinowski, Franz Boas, dan Margaret Mead. Pada periode ini, etnografi fokus pada studi tentang masyarakat primitif atau eksotis di daerah terpencil. Era modern pertengahan abad 20, etnografi mulai diterapkan pada masyarakat urban dan industri. Tokoh seperti William Ford Will dengan karyanya Street Corner Society menunjukkan relevansi etnografi untuk memahami kehidupan kota. Era kontemporer akhir abad 20 hingga sekarang, etnografi mengalami diversifikasi dengan munculnya varian-varian baru seperti autoetnografi, etnografi virtual, dan etnografi kritis. Metode ini kini digunakan dalam berbagai disiplin ilmu dan setting penelitian. Masuk ke dalam tripologi dan varian etnografi. Berdasarkan tingkat keterlibatan penelitian etnografi tradisional, peneliti sebagai outsider yang masuk ke dalam komunitas. Fokus pada understanding kultural dari perspektif etik atau luar. Durasi penelitian biasanya 6 bulan hingga 2 tahun. Etnografi partisipatori. Peneliti dan komunitas berkolaborasi dalam seluruh proses penelitian. Komunitas memiliki kontrol terhadap agenda penelitian, menekankan aspek empowerment dan social change. Autoetnografi. Peneliti meneliti komunitas atau budaya yang menjadi bagian dari dirinya, menggabungkan pengalaman personal dengan analisis kultural, bersifat reflektif dan introspektif. Berdasarkan setting penelitian, etnografi klasik atau
rural dilakukan di komunitas tradisional atau perdesaan, fokus pada sistem budaya yang relatif tertutup, menekankan aspek ritual, kepercayaan, dan struktur sosial tradisional. Etnografi urban dilakukan di setting perkotaan yang kompleks, mengkaji subkultur, komunitas etnis, atau kelompok sosial tertentu, memperhatikan dinamika modernitas dan globalisasi. Etnografi institusional fokus pada organisasi formal seperti sekolah, rumah sakit, atau perusahaan, mengkaji budaya organisasi dan praktik-praktik institusional, memperhatikan hierarki, power relation, dan proses decision making. Untuk etnografi virtual atau digital dilakukan dalam ruangan siber atau komunitas online, mengkaji budaya digital dan interaksi virtual, mempertimbangkan aspek teknologi dalam pembentukan identitas dan komunitas. Nah, untuk berdasarkan orientasi teoritis sendiri, untuk etnografi deskriptif fokus pada penggambaran detail kehidupan budaya, minimalisasi interpretasi teoritis, mengutamakan deep description ala Clifford Geertz. Nah, untuk etnografi kritis menggunakan lensa teori kritis untuk menganalisis power relation, fokus pada isu-isu ketidakadilan, marginalisasi, dan operasi, berorientasi pada transformasi sosial. Untuk etnografi feminis menggunakan perspektif gender dalam analisis, memberikan suara kepada pengalaman perempuan, memperhatikan intersectionality dan multiplier identitas. Nah, untuk metodologi etnografi sendiri, teknik dan strategi mendalamnya, strategi sampling dalam etnografi ada beberapa. Yang pertama, persuasive sampling. Ini pemilihan partisipan berdasarkan relevansi dengan tujuan penelitian. Kriteria khusus sesuai dengan fokus penelitian, fleksibel dan dapat berubah selama proses penelitian. Nah, untuk snowball sampling, partisipan awal membantu mengidentifikasi partisipan selanjutnya, efektif untuk mengakses jaringan sosial yang tertutup, dan memperhatikan bias jaringan dalam proses sampling. Untuk theoretical sampling sendiri itu sampling yang dibuat oleh emergent theory. Partisipan dipilih berdasarkan kontribusinya terhadap pengembangan teori, iteratif dan responsif terhadap temuan lapangan. Teknik observasi lanjutan. Yang pertama, mapping and spatial analysis. Membuat peta fisik dan sosial dari setting penelitian, menganalisis penggunaan ruang dan makna spesial, memperhatikan teritorial, behavior, dan boundary maintain. Untuk time sampling, observasi sistem pada waktu-waktu tertentu, memperhatikan pola temporal dalam aktivitas sosial, mengkaji ritual dan siklus kehidupan komunikasi. Mengkaji ritual dan siklus kehidupan komunitas. Event analysis fokus pada prinsip-prinsip penting dalam komunitas, menganalisis meaning making proses dalam konteks khusus, memperhatikan
description, dan continuity dalam kehidupan sosial. Teknik wawancara etnografis itu life history interview, mengumpulkan narasi biografis dari partisipan, memahami trajektori kehidupan dan perubahan kultural, mengeksplorasi agensi dan struktur dalam pengalaman individual. Fokus grup etnografi menggabungkan dinamika kelompok dengan depth etnografis, mengkaji kolektif meaning making dan konsensus building, memperhatikan power dinamik dalam diskusi kelompok. Walking interview, wawancara yang dilakukan sambil berjalan di sekitar lokasi penelitian, menggabungkan spatial experience dengan verbal narration, efektif untuk memahami sense of place and attachment. Analisis data etnografi, ground theory approach, mengembangkan teori dari data lapangan, coding proses yang sistematis dan iteratif, konstan, komparatif, metode untuk mengidentifikasi pola. Naratif analisis, fokus pada struktur dan makna cerita yang diceritakan partisipan, memperhatikan plot karakter dan temporal swing, menganalisis identity construction melalui storytelling. Discourse analysis, mengkaji menggunakan bahasa dan komunikasi, memperhatikan power relation dalam praktik diskursif, menganalisis ideologi dan hegemoni dalam everyday talk. Nah, isu-isu kontemporer dalam etnografi, globalisasi dan multi-state etnografi. Globalisasi menantang konsep tradisional etnografi yang buoyant and place-based. Multi-site etnografi dikembangkan untuk mengkaji fenomena yang tersebar across multi location dan scales. Peneliti mengikuti people, things, methods, plot, and conflicts, melintasi berbagai situs untuk memahami global lokal construction. Teknologi digital dan metodologi baru perkembangan teknologi digital membuka peluang baru dalam etnografi. Digital etnografi menggunakan tools seperti sosial media, monitoring, online participant observation, dan digital storytelling. Metodologi ini memungkinkan peneliti tentang virtual commit, digital kultur, dan keyboard identitas. Decolonizing etnografi. Gerakan dekolonisasi dalam etnografi mempertanyakan legasi kolonial dalam praktik penelitian antropologi. Idegenous. Nah, yang terakhir tentang tantangan dan kritik terhadap etnografi. Isu representatif autopsy. Etnografi menghadapi kritik tentang who has the right to express others dan bagaimana representatif dapat dilakukan secara etikal dan accurate. Temporal dan spatial limitation. Etnografi tradisional dibatasi oleh temporal dan spatial boundaries yang mungkin tidak sesuai dengan fenomena kontemporer yang fluid and network. Ethical dilemmas. Etnografi menghadapi various ethical dilemma seperti enforcement, consent dalam long term work,
Nah, jadi teman-teman, kesimpulan dari materi ini yaitu etnografi menghadapi kritik tentang siapa yang berhak mempresentasikan orang lain, memunculkan krisis of representatif yang mendorong reflektivitas dan etika representatif yang lebih tinggi. Batasan ruang dan waktu dalam etnografi tradisional direspon dengan pendekatan seperti mobile and multitemporal etnografi. Isu etis seperti persetujuan sadar, kerahasiaan, dan timbal balik menjadi perhatian utama. Untuk menjalankan validitas digunakan strategi seperti triangulasi, validitas partisipan, dan refleksi diri guna memastikan etnografi tetap relevan dan dapat bertanggung jawab. Nah, contoh nyatanya yang ada di Ternate itu seperti di Maluku Utara seperti representasi komunitas pencarian cengkeh di Ternate. Selama penelitian kita menghadapi tantangan representasi, bagaimana menyuarakan kehidupan petani tanpa menyederhanakan realitas mereka atau mengabaikan dinamika kuasa lokal seperti hubungan dengan pemilik lama atau pemerintah daerah. Sekian materi kali ini. Kita akan lanjut ke materi-materi berikutnya. Jangan pernah bosan untuk menonton video pembelajaran saya. Saya Novia Putri Safitri. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.